Masalah mati su'ul khatimah, itu kalau dalam catatan kitab-kitab para ulama yang menuliskan tentang masalah kematian, mereka membuat catatan yang tidak jauh berbeda. Jadi seseorang bisa mati dalam keadaan su'ul khatimah. Itu karena ada beberapa penyebab. Di antaranya berakidah yang salah. Artinya dia tidak sadar bahwa selama ini akidahnya sesat. Jadi dia merasa diri bahwa dia telah berada di tempat yang benar, dengan tujuan yang benar dan pemahaman yang benar. Ketika sakarat, baru dia tahu bahwa dia telah berada di tempat yang salah, dengan tujuan yang salah. Ya, makanya hati-hati dengan urusan akidah. Karena banyak orang yang merasa diri benar ketika berada di satu kelompok yang selalu berusaha menggambarkan kebenaran walaupun itu salah. Mohon maaf, Pak. Kadang-kadang kita nggak tahu bahwa kita telah tersesat. Kelompok LDII itu awal-awal berdiri, itu memberi nama diri mereka dengan Jamaah Islamiyah. Jadi mereka mempunyai pemahaman bahwa selain mereka, itu semuanya tersesat. Jadi itu kan dianggap berarti kebenaran hanya milik mereka, memonopoli kebenaran. Jamaah ini didirikan oleh Hasan Bedigul. Padahal ini sebenarnya ini profil dukun ni sebenarnya ni, kalau Bapak baca sejarahnya. Dan dia meminta uang dari jamaah LDI untuk pertama-tama kalau masuk ke situ, Pak. Saya dulu pernah diajak. Maka saya coba gali lebih jauh. Itu kalau masuk ke situ pertama-tama memang nampaknya baik buat pengajian ni seperti ini. Pengajiannya kitab kuning, kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim. Jadi enggak ada yang aneh. Kalau sudah lekat jadi anggota, baiat jadi anggota, lalu disuruh store, ada setoran wajib. Nah, setoran itu untuk si pemimpin yang memimpin kelompok itu. Nanti kemudian mulai dimasukkan pemahaman sampai mereka mengatakan selain daripada kelompok kita bernajis, maka kalau kita datang ke masjid mereka, mereka tandai yang bukan kelompok mereka. Lalu nanti setelah kita pulang, mereka samak tempat berdiri kita. Disamaknya, Pak. Saya selalu mengatakan ke orang, kalau datang masjid mereka, keliling masjid. Kalau datang ke masjid mereka, itu keliling semua masjid, Pak. Semua masjid. Nemat, mandum, jendela-jendela, nemat, mandum. Kalau perlu naik ke pelafon-pelafon, Pak. Biar sibuk mereka menyamak semuanya. Dan ini terjadi, Pak. Bahkan ada yang orang tuanya sendiri datang ke rumahnya, bekasan tempat duduk orang tuanya disamak, Pak. Disamaknya. Kalau ada sajadah yang dilentang, dia mau solat. Ini yang saya ceritakan ini bukan dongeng, pengalaman. Kalau dia sudah lentang sajadah, tiba-tiba dia kentut, dia wudu kembali. Lalu tiba-tiba begitu keluar dari kamar mandi, dia lihat ada orang yang sedang berdiri di atas sajadahnya. Ini sajadah, selain disamak, dibakar. Karena dianggap telah bernajis. Perempuan yang haid, itu disuruh kunjung ke rumah perempuan-perempuan muslimah yang lain, supaya mengotori perempuan, rumah-rumah perempuan yang lain. Jadi, anggotanya yang haid, itu disuruh kunjung-kunjung. Tapi kalau tidak haid, jangan kunjung. Jadi ketika kotor, kotori yang lain. Begitu pemahamannya. Jadi aneh sekali pemahaman ini. Kemudian disesatkan, diputuskan sesat oleh MUI. Mereka berganti jubah, memberi nama baru, iaitu Lemkari. Dikasih nama Lemkari. Itu dipimpin, waktu itu ada menteri yang memberi rekomendasi mereka, menyelamatkan mereka, diberi nama Lemkari. Saya lupa nama menteri itu. Entah Rudi Hartono. Ada menteri Rudi Hartono. Waktu pebulu tangkis. Allah. Saya lupa. Menteri di masa-masa Orde Baru. Berubah jubah mereka menjadi Lemkari. Kemudian kembali terungkap lagi kesesatannya. Berubah lagi namanya menjadi LDI. Kalau kita tanya pada kelompok mereka, mereka merasa bahwa kebenaran milik mereka. Makanya hati-hati kalau sudah terlalu memonopoli kebenaran, tidak berusaha keluar dari kotak, tidak berusaha keluar
dari tempurung untuk mencari tahu dari sudut pandang orang dari luar. Ini bahaya. Makanya hati-hati dengan akidah yang sesat. Dan ini banyak, ya Allah. Banyak sekali. Itu waktu Millata Abraham yang dibawa oleh Musaddiq. Itu juga kekuatan kebenaran yang dia bawa. Dia sangat percaya apa yang dia bawa adalah kebenaran. Dan terus terjadi. Terus berulang-ulang. Kalau di Malaysia, di Malaysia ada orang Aceh kan yang memproklamirkan kesesatan ajaran, lupa saya nama beliau. Itu beliau menafsirkan Yasin, menafsirkan suka-suka sampai beliau, saya lihat videonya Pak. Sampai beliau mengatakan Ashabul Fil waktu dibawa menyerang Kaabah itu bukan gajah kata dia. Ini bukan gajah. Itu mobil tank kata dia. Ini tank yang dibawa karena enggak ada gajah di Arab itu kata dia. Sampai begitu dia menafsirkan sendiri ayat-ayat. Dan kita tidak tahu bahwa kita telah tersesat. Dua orang Aceh yang hari ini berada dalam kelompok Nasrani, murtad, yang selalu Bapak lihat di YouTube, salah satunya alumni pesantren di Kota Lesmawi, itu Pak hari ini mengakui bahwa kebenaran itu adalah milik Yesus. Jadi yang selama dia berada di Islam, dia akui itu kesalahan semuanya. Semua salah. Siapa yang mau merubah orang yang sedang memiliki kebenaran? Enggak ada, kecuali Allah. Makanya Allah bisa yahdi may yasha, yudhillu may yasha. Allah bisa beri hidayah siapa yang dia inginkan, Allah bisa cabut, Allah bisa sesatkan siapa yang dia inginkan. Makanya Luqman Al-Hakim selalu menanamkan akidah nomor 1 kepada anaknya. Ya bunayya, la tusyrik billah. Inna syirka la dhulmun azim. Makanya mati itu, kadang-kadang kita mati su'ul khatimah dalam akidah itu. Itu disebut mati su'ul khatimah. Yang kedua penyebab su'ul khatimah, itu terjadi karena terlalu banyak maksiat yang dilakukan berulang-ulang. Jadi pilihan dia, mati salah satunya di antara maksiat yang dia lakukan. Siang maksiat, malam maksiat. Di antara waktu-waktu itu kalau mati kemungkinan besar dia berada di dalam maksiat. Jadi matinya mati dalam keadaan sedang bermaksiat. Ini makanya orang yang mengulang-ulang maksiat. Mohon maaf, misal contohnya kita sedang menonton film porno. Siapa yang tahu? Okeylah kita solat jamaah ada, puasa ada. Tapi kita selangi hidup dengan maksiat. Tiba-tiba sedang nonton, Pak. Stroke, sesak nafas, mati di depan filem yang sedang berjalan itu. Berarti catatan terakhir sedang bermaksiat. Makanya mati su'ul khatimah sering sekali didapatkan oleh orang yang mengulang-ulang maksiatnya. Dia ulang-ulang maksiat. Yang ketiga, dalam catatan kitab para ulama, termasuk kitab-kitab Ibnul Qayyim, Al-Fawaid dan seterusnya, beliau menjelaskan itu, penyebab bisa mati su'ul khatimah adalah tidak istiqamah. Jadi sudah taubat, tapi enggak istiqamah. Sekali solat, sekali tidak. Tapi merasa diri taubat. Jadi ada yang masih membanggakan maksiat di masa lalu waktu taubat. Jadi kalau cerita sama orang, bahwa dia ini sudah taubat nih, tapi cerita sama orang dulu kalau sama saya tuh, itu jangan main-main. Kalau ada masalah saya bunuh. Sudah ada korban 5 orang saya bunuh. Ini sudah taubat nih, tapi dia masih bangga dengan maksiat yang dia lakukan. Seharusnya dia menyesali. Ini kemungkinan dia akan mengulanginya. Kemungkinan besar dia akan mengulanginya. Karena syarat diterimanya taubat adalah an-nadam, yaitu menyesali, bukan bangga. Ini ada ibu-ibu udah taubat, sekarang pakai jilbab besar, tapi kalau cerita sama anaknya, nak, mamak dulu sebelum taubat nih, ini sebelum taubat. Itu kalau mamak pakai baju seksi, itu satu lot semua jatuh semuanya. Ya, tukang-tukang becak berhenti semuanya. Ada yang masuk parit lihat mamak. Dia masih bangga cerita tentang maksiatnya dulu dia seksi. Ini kemungkinan besar dia akan mengulanginya karena dia sebenarnya belum taubat. Merasa diri sudah taubat, tapi syarat taubat dia tidak paham. Syarat taubat itu an-nadam. Seperti Umar bin Khattab yang ketika melihat tempat dia dulu pernah mabuk, langsung dia bakar tempat itu. Yang dulu ketika dia mengenang-enang waktu dia melakukan maksiat, mengalir air matanya. Dan dia tidak mau membicarakan tentang maksiatnya masa lalu. Artinya dia betul-betul ingin menutupi seakan-akan dihantui oleh maksiat masa lalu. Itu menyesal. Jadi jangan sok pede merasa taubat, tapi kita enggak merasa menyesal terhadap apa yang kita lakukan.
Masih dalam senyuman, masih dalam kebanggaan. Waktu cerita kita pernah pukul orang, kita jadi preman, kita begini, waktu ditembak kita kebal, macam kita masih cerita bangga. Itu belum taubat sebenarnya. Ini model-model yang tidak istiqamah. Sekali taubat, kembali lagi. Jadi malam maksiat, pagi taubat. Ini ada kemungkinan dia akan mati su'ul khatimah. Nah, kemudian yang terakhir, penyebab su'ul khatimah, iman yang tidak kuat. Jadi seharusnya iman, kita sadari iman kita itu naik turun, Pak. Berdasarkan hadis Nabi. Berbeda dengan imannya malaikat yang standby. Tidak turun-turun, juga tidak naik-naik. Kita iman naik turun. Ketika turun, satu yang harus dijaga. Ini ketika turun, kaki kita lemah, yang dulu sanggup berjamaah, ketika turun iman, kita akan mengatakan kayaknya malas lah. Kayaknya lemah sekali lah. Begitu. Tapi kalau iman sedang naik, kaki sedang sakit pun kita akan berusaha menuju ke masjid. Nah, nasihat dari para ulama, ketika iman turun, tidak mengapa, silakan. Agak malas-malas sedikit, yang biasanya baca Quran 3 halaman, tiba-tiba cuma 1 halaman sanggup. Yang biasanya sanggup puasa Senin Kamis, tiba-tiba karena iman sedang turun, puasanya setengah hari. Jadi, waktu ditanya sama isteri, puasa bang, puasa. Tapi setengah hari aja. Dia pikir dapat pahala kalau setengah hari. Tapi okeylah, tidak. Hal begitu biasa terjadi. Kita manusia ini. Namun satu nasihat, kalau sedang iman turun, jangan lakukan maksiat. Itu saja. Jadi jangan melakukan maksiat. Iman turun malah sedikit, tapi jangan lakukan maksiat. Inilah yang penyebab terjadinya su'ul khatimah. Dan su'ul khatimah itu salah satu pemberian Allah kepada hamba yang paling berbahaya. Kita bisa mati setelah berjuang habis-habisan. Tiba-tiba mati, sedangkan kita ukuran baik tidak baik itu di ujung. Rasulullah mengatakan innamal a'mal bikhawatimiha. Ya. Amal itu hitungannya di akhir. Maka dalam kitab Al-Kabair, Imam Az-Zahabi itu mencatat waktu membicarakan tentang su'ul khatimah. Ya. Ada orang yang ketika mati, dia tidak bisa mengucapkan syahadat. Setelah disyahadatkan oleh teman-temannya, ditalkinkan temannya ucapkan la ilaha illallah, dia hanya mengucapkan sekak. Dia ucap lagi sekak. Ya. Ternyata dia siang malam kerjanya main catur. Dia main catur kerjanya. Maka hidupnya didorong oleh apa yang dia biasakan di masa hidup. Maka kalau supir-supir L300 yang enggak solat itu, itu kalau mati di tengah jalan, kemungkinan besar la ilaha illallah dia tidak bisa ucapkan. Mungkin dia akan ucapkan badaceh, biren, itu dia ucapkan. Kita yang main batu setiap malam, main batu, pukul batu, itu kalau mati la ilaha illallah enggak terucap, Pak. Yang akan terucap apa? E6. Yang main game judi online, itu terucap scatter. Chip. Beli ini, beli itu. Begitulah keadaan kita. Makanya, ternyata zakat, sedekah bisa membuat semua itu terhalang. Allah bisa buat kematian itu tidak terjadi pada hamba yang bayar zakat atau melakukan sedekah-sedekah sunnah. Jadi sedekah baik wajib maupun sunnah, Pak. Kita belum bahas masalah fadilah sedekah yang sunnah, kita bahas zakat. Itu efeknya membuat kita selamat di dunia dari su'ul khatimah. Ada orang yang mengira su'ul khatimah itu dengan fisik. Tidak, fisik tidak menentukan su'ul khatimah. Karena ada bahasa di kalangan masyarakat awam, kalau mati su'ul khatimah, contohnya digiling sama truk, ya, atau tergilas wak sakai. Tahu wak sakai, Pak? Itu kan yang penggilingan itu kan ditulis sakai itu, Pak. Jadi ada yang bilang kalau digiling sama wak sakai itu berarti su'ul khatimah. Kalau masuk jurang su'ul khatimah. Kalau mati tersenyum berarti husnul khatimah. Su'ul dan husnul itu rata-rata tidak tergambarkan melalui fisik. Karena orang su'ul khatimah bisa juga senyum. Memang model tipe wajahnya wajah senyum, Pak. Ini bandit lembut. Banditnya ganteng. Dia kayak manapun senyum, wajahnya terkesan senyum. Tapi yang dilihat bukan itu. Yaitu tipe kematiannya terakhir dalam keadaan mengingat Allah atau tidak. Dalam keadaan sedang beramal kepada Allah atau tidak. Itu yang menjadi sebutan su'ul atau husnul khatimah.
Sedangkan pada fisik tidak terbaca, kecuali yang husnul, ada hadis, keluarnya air kuljabin, ya, dahinya berkeringat. Itu yang ada hadis, yang menyebutkan dahi berkeringat salah satu tanda husnul khatimah. Su'ul, orang yang dapat su'ul, maka hancurlah hidupnya, amalnya yang telah berlalu, ternyata terhapus dengan su'ul khatimah. Dan untuk menghindari ini, bayarlah zakat. Jangan tunda zakat. Kemudian perbanyaklah untuk bersedekah. Jadi hati-hati dengan ketentuan Allah ketika Allah mulai membenci kita. Saking hebatnya sedekah pada orang yang mau mati, Pak. Surat Al-Munafiqun ayat 10 menggambarkan ketika Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum, bersedekahlah, berinfaklah dengan apa yang kami beri, sebelum datangnya kematian. Fayaqula, orang yang mau mati akan berkomunikasi dengan malaikat maut. Apa yang dia katakan? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, bolehkah engkau menunda waktuku sebentar saja? Untuk apa? Ternyata dia hanya minta ditunda sakaratul mautnya, hanya untuk la as-saddaqah, untuk bersedekah. Itu permintaan pertama, untuk bersedekah. Kenapa dia enggak minta untuk puasa, untuk salat 2 rakaat? Karena orang yang mati itu semua sudah tahu tentang yang gaib. Sampai ada kalimat dari Imam Mujahid, salah satu tabi'in. Kita waktu mau meninggal, kata Imam Mujahid, ditulis oleh Imam Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Imam Mujahid berkata, ketika mau meninggal, semua perbuatan buruk kita dinampakkan Allah. Yang baik juga begitu. Maka kita senyum melihat amal baik kita. Juga kita bisa kecut muka melihat amal buruk kita. Nah, disitulah beradulah kita antara kematian yang husnul dan su'ul. Jadi salah satunya yang dia minta apa? Izin untuk bersedekah. Menunjukkan apa? Orang mati yang sudah tahu sebenarnya minta untuk bisa bersedekah. Maka kita yang belum mati segera bersedekah. Jangan ucapkan itu di depan sakaratul maut. Sekaranglah lakukan. Baik. Jadi itu salah satu daripada kelebihan orang yang senantiasa membayar zakat. Nanti kita sambung kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.